Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang akan menderita seumur hidupnya. Jadi kalau ciri-ciri ini ada pada seseorang, entah itu tetangga panjenengan ataupun mungkin keluarga panjenengan atau mungkin panjenengan sendiri, dan panjenengan tidak mau merubahnya, maka sudah menjadi tanda atau ilmu titen kalau orang tersebut akan menderita seumur hidupnya. Jadi ini harus dirubah. Kalau tidak dirubah, panjenengan titeni saja, orang tersebut pasti, jadi ini tidak mungkin lagi, tapi pasti akan menderita seumur hidupnya. Nah, tandanya bagaimana? Tandanya apa saja? Yang pertama, tanda-tanda orang yang akan menderita seumur hidupnya adalah orang yang berani kurang ajar terhadap orang tuanya. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Ini kehidupan ini ada hukum karma juga, ada hukum tebar tueh. Kalau panjenengan itu kurang ajar terhadap orang tua panjenengan, bisa saja nanti panjenengan juga dikurang ajari oleh anaknya panjenengan. Akhirnya apa? Banyak terjadi persoalan-persoalan di dalam kehidupannya panjenengan nanti. Sehingga inilah yang menjadikan penderitaan panjenengan seumur hidup. Kalau tidak bertobat atau mohon ampun atau kembali berbakti dan hormat kepada kedua orang tua. Kalau masalah perbedaan paham, wajar. Anak dengan orang tua itu selalu berbeda. Tetapi jangan sampai perbedaan masalah paham ataupun masalah pendapat ini menjadikan panjenengan menjadi durhaka dan kurang ajar terhadap orang tua. Bagaimanapun juga kita semua ada di dunia ini lantarannya juga karena adanya kedua orang tua kita. Kalau berani kurang ajar atau berani durhaka kepada orang tua, maka penderitaan akan panjenengan sandang seumur hidup panjenengan. Nah, ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang nomor dua, orang yang akan menderita seumur hidupnya adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain, atau orang yang selalu menyalahkan sesuatu yang di luar dirinya. Entah itu menyalahkan negara lah, menyalahkan pekerjaannya lah, menyalahkan keadaan lah. Nah, orang tersebut itu tidak mau introspeksi diri, bahwa di dalam dirinya sendiri itu terdapat kesalahan-kesalahan sebenarnya. Entah itu besar ataupun kecil, entah itu disengaja ataupun tidak, entah itu kesalahan lahir maupun batin, pasti punya salah. Tetapi kalau yang dilakukan itu selalu menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan sesuatu di luar dirinya, maka orang tersebut akan menderita seumur hidupnya. Kalau orang Jawa itu mengatakan mbok ngilo karo gitoke dhewe. Nah, rata-rata tidak mau berkaca kepada kesalahan diri pribadi. Ini yang paling berbahaya, dan itu bisa menjadikan penderitaan panjenengan sandang dalam hidup panjenengan. Dan orang semacam ini biasanya itu keras kepala, sombong. Nah,
ini bagian daripada orang-orang yang menderita seumur hidupnya. Kalau tidak dirubah, maksudnya begitu. Kemudian yang nomor 3, orang yang akan menderita seumur hidupnya adalah orang yang tidak mau bersyukur, atau orang yang tidak mau berterima kasih terhadap berkat dan rahmat daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di dalam hidupnya itu selalu merasa kekurangan. Selalu kekurangan. Ya kurang ganteng lah, yang kurang cantik lah, yang kurang kaya lah, yang kurang ini dan itulah. Itu menjadikan perasaannya gersang, jiwanya sangat gersang. Sehingga inilah timbul yang namanya penderitaan sebenarnya. Rasa kekurangan yang terus-menerus terhadap apapun. Dan bahkan di dalam berdoa pun, di dalam beribadah pun, biasanya orang semacam ini tidak akan semakin tenang hidupnya, tetapi semakin stres. Karena apa? Tidak bisa bersyukur, itu tadi sumbernya. Apa-apa merasa kekurangan dalam hal apapun. Nah, ini salah satu ciri bahwa orang tersebut akan menderita di dalam hidupnya. Kemudian ciri yang nomor 4, orang yang akan menderita seumur hidupnya adalah orang yang selalu mengeluh. Makanya kalau pitutur luhur Jawa iku ojo kulino sambat. Mengeluh terus terhadap apapun. Jadi tidak ada puasnya di dalam kehidupannya. Artinya orang tersebut tidak bisa menikmati setiap detik bahwa itu semua adalah anugerah daripada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluh saja kerjaannya setiap hari, lah ini yang menjadikan penderitaan di dalam hidupnya. Kemudian ciri yang nomor 5, orang yang akan menderita seumur hidupnya adalah orang yang iri, dengki, dahwen, panasten. Jadi kalau di dalam hatinya itu masih menyimpan rasa iri terhadap orang lain, terhadap kesuksesan orang lain, kemudian juga penuh dengan dengki atau penuh dengan dendam, ini penyakit sebenarnya. Jadi orang itu kelihatan badannya sehat, tapi sebenarnya sakit jiwanya, sakit hatinya. Lah wong sakit kok dipelihara, kan gitu. Makanya harus dibuang jauh-jauh rasa iri, dengki, dahwen, panasten. Panasten itu panas di hati. Kalau melihat apa gitu ya, panas hatinya. Orang lain sukses harusnya kan ikut bahagia, loh kok malah panas hatinya. Nah ini penyakit, sakit artinya orang tersebut. Jiwanya sakit, pikirannya sakit, hatinya sakit. Kalau orang sakit tidak enak, menderita. Jadi kalau seseorang di dalam hatinya, di dalam jiwanya masih menyimpan rasa iri, dengki, dahwen, dan panasten, maka orang tersebut akan menderita seumur hidupnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong ke dalam orang-orang semacam ini. Sehingga kita semuanya tidak akan menderita seumur hidup kita. Seumpama saat ini kita masih menyimpan 1-2 ciri yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan cepat kita singkirkan, cepat kita hapus, cepat kita buang, kita ganti dengan rasa yang bersyukur, rasa yang ayem tentrem, rasa yang bahagia,
Nah, semacam itu. Nggih, jadi